Bab 357. Ayo, tolong serang. Pikirkan lagi. Rumah bambu sunyi kembali. Bahkan Jerome tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Jimmy berkata lagi, kita butuh seorang kultivator pedang. Butuh seorang kultivator pedang. Mendengar ini, Kanza berdua sedikit tercengang. Saat berikutnya, keduanya sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Setelah beberapa saat, Jerome berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini memiliki kepribadian yang nakal. Jimmy melihat ke arah Jerome, jika karakter ini terhadap eksternal, bukankah itu pedang yang tajam? Jerome sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya tidak mengatakan apa-apa. Jimmy berkata lagi, orang ini sudah mencapai dewa pedang saat berusia kurang dari 20 tahun. Bakat seperti itu jarang ada bahkan di sekte pedang abadi. Jerome menggelengkan kepalanya, kamu benar, tapi pembunuhannya terhadap Charles dibiarkan begitu saja. Jimmy berkata dengan sungguh-sungguh, Charles diam-diam membunuh siswa Akademi Dao-Yi aku, dan dia adalah seorang siswa yang sangat jenius. Aku merasa dia sendiri sudah melanggar aturan Akademi Dao-Yi aku dengan sangat berat, berakhir seperti itu, sepenuhnya salah dia sendiri. Bicara sampai di sini, dia melirik mereka berdua, di zaman sekarang ini, bakat adalah hal yang paling penting. Bakat ilmu pedang Mile ini sangat kuat, aku pikir kita harus mempertahankannya. Tentu saja, orang ini memiliki kepribadian yang meledak-ledak, dan perlu dikontrol dengan ketat. Jerome masih ingin mengatakan sesuatu, Kanza tiba-tiba berkata, biarkan dia tetap tinggal. Keduanya memandang Kanza, Kanza berkata dengan suara rendah, bagaimanapun juga, Charles yang salah duluan dan dia hanya melindungi dirinya sendiri. Namun, masalah ini tidak dapat dibiarkan saja seperti ini. Mulai sekarang, hapus statusnya sebagai murid lembaga eksternal untuk sementara, turunkan dia menjadi murid luar, dan lakukan pekerjaan sampingan saja di Taman 100 Orchards. Murid luar, sederhananya, datang melakukan pekerjaan sambilan. Jimmy berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah, tenangkan semangatnya dulu, jika tidak, akan ada banyak masalah di akademi di masa depan. Jerome juga mengangguk, biarkan dia pergi ke Taman 100 Orchards. Dan begitulah, ketiganya membuat keputusan akhir. Setelah Jerome dan Jimmy pergi, Kanza mengeluarkan sebuah gulungan, yang berisi semua informasi tentang Mile. Melihat gulungan di tangannya, Kanza terdiam. Baris ini persisnya, harta karun tingkat Xingji Xuanxiang. Setengah jam kemudian, Mile dibawa ke sebuah taman oleh Jimmy. Taman itu sangat luas dan terbagi menjadi banyak area, dan setiap area ditanami tanaman buah spiritual dan rumput spiritual yang berbeda. Jimmy berbalik dan melirik Mile, ini Taman 100 Orchards. Kamu perlu menyirami mata air spiritual 3 kali sehari. Mata air spiritual berada 30 mil di utara. Ingat, tidak boleh melewatkannya sekalipun. Jika tidak, kamu akan sangat dihukum berat. Mile terdiam. Jimmy menghela nafas dengan suara rendah. Sudah kubilang sebelumnya, anak muda tidak boleh terlalu sembrono saat melakukan sesuatu, terutama di akademi ini. Kamu pikir kamu jenius, dan ada lebih banyak jenius daripada kamu. Kamu pikir latar belakangmu kuat, ada banyak orang yang latar belakangnya lebih kuat di sini. Kali ini, kamu beruntung, jika tidak, kamu akan berada dalam masalah besar. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, dengan bakat kamu, akademi pasti tidak akan membiarkan kamu terus seperti ini. Kamu harus tinggal selama sebulan, dan saat masalah selesai, aku akan membiarkan wakil dekan Wang untuk mengembalikan status siswamu. Mile berpikir sejenak,
lalu memberi hormat, terima kasih banyak. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Jimmy. Jimmy meliriknya, ada 10.000 kristal murni ungu di dalam cincin penyimpanan. Melihat ini, Jimmy mengerutkan kening, ini kamu. Miley buru-buru berkata, terima kasih Tetua Feng karena telah membelaku sebelumnya. Ini adalah sedikit ketulusanku, semoga Tetua Feng tidak mengeluh terlalu sedikit. Jimmy melirik Miley dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku bilang kamu ini tidak tahu bagaimana mengatasinya. Kamu sangat pandai membuat masalah, bajingan kamu ini. Setelah berbicara, dia menyimpan cincin penyimpanannya. Patuhlah, jangan buat masalah, ingat tugas harianmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat Jimmy menerimanya, Miley tersenyum. Di dunia ini, tidak ada yang dilahirkan untuk membantu orang lain dengan wajar. Saat orang lain membantu kamu, kamu harus mengekspresikan diri. Pokoknya, tidak ada orang yang tidak suka uang. Menarik pikirannya, Miley berjalan menuju taman. Taman itu sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah spiritual. Sekilas buah spiritual ini bukanlah hal yang biasa, terutama di area tengahnya. Di sana terdapat buah spiritual berwarna kuning emas, yang dikelilingi oleh cahaya emas samar-samar. Pada saat ini, Lily tiba-tiba berlari keluar, melihat buah-buahan berwarna emas itu. Mata Lily berbinar dan hendak bergegas, tetapi Miley buru-buru menghentikannya. Lily memandang Miley dengan bingung, apa yang kamu lakukan? Miley tersenyum pahit, ini milik orang lain. Lily mengedipkan mata, kalau milik orang lain, memangnya tidak boleh makan. Seluruh wajah Miley penuh garis hitam, jika benar-benar dimakan oleh si kecil ini, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Karena dia menemukan ada fluktuasi energi spiritual di atas setiap area, tampak jelas, ini adalah teknik formasi, dan para jenius spiritual buah ini dilindungi oleh teknik formasi. Pada saat ini, Lily tiba-tiba mengepalkan tangannya, membuat gerakan memohon, ingin makan. Miley mengeluarkan beberapa buah spiritual yang pernah dia dapatkan kepada Lily. Lily meliriknya dan tidak menunjukkan minat sama sekali. Akhirnya, setelah Miley berjanji nanti akan memberinya satu, barulah dia menyerah untuk sementara waktu. Dan begitulah, kehidupan Miley yang membosankan dimulai. Menyiram. Tugas hariannya sekarang adalah mengairi harta karun ini. Tugas yang sangat sederhana, dan setelah menyelesaikannya, adalah berlatih. Berlatih secara gila-gilaan. Tidak, harus dikatakan penyerapan dengan gila-gilaan. Perlu diketahui, energi para master yang dia serap sebelumnya belum sepenuhnya dicerna. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyerap energi ini secara perlahan dan sepenuhnya menggunakannya untuk penggunaan sendiri. Dan tujuan utamanya adalah alam breaker. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, Miley telah mengalami perubahan besar. Sekarang dia berada di puncak alam Archon sejati. Selain itu, jiwanya juga telah mengalami perubahan besar. Dia sendiri bisa merasakannya karena dia menemukan bahwa satu pedang penentu jiwa miliknya menjadi lebih kuat. Kekuatan satu pedang penentu jiwa ini berkaitan dengan kekuatan jiwa. Dulu sebelumnya, dia mengutamakan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, tetapi sekarang dia menemukan bahwa satu pedang penentu jiwa juga memiliki kekuatan besar, terutama bagi tubuh jiwa, bisa dikatakan langit menyakiti tubuh jiwa. Selama periode waktu ini, dia juga mencari tahu, Ladia dan Lindsay memang di Akademi Daoi, tetapi mereka sudah di lembaga internal. Selain itu, dia juga mendapat sebuah berita. Lindsay telah mencapai alam breaker. Alam breaker. Saat dia mendapat berita ini,
Miley terkejut dan senang, dan sedikit terlalu gila. Perlu diketahui, Lindsay baru berusia 14 tahun sekarang. Alan Breaker berusia 14 tahun, apa konsepsi ini? Katanya sekarang, Lindsay telah diterima secara pribadi sebagai siswa sejati oleh Dekan Akademi Doi. Bisa dibilang dia telah menerima pelatihan inti. Mendengar berita ini, Miley bahagia seperti anak kecil, bahagia sepanjang hari. Selain itu, dia juga menanyakan tentang merombak tubuh fisik. Akademi Doi ini memang dapat membentuk kembali tubuh fisik untuk orang, tetapi harus masuk ke lembaga internal. Dan pembentukan kembali tubuh ini juga merupakan hal yang sangat merepotkan, tidak hanya membutuhkan beberapa harta karun langit dan bumi yang sangat berharga, tetapi juga membutuhkan master super kuat untuk mengambil tindakan secara pribadi, sehingga tubuh dan jiwa dapat menyatu. Secara sederhana, sangat merepotkan. Tapi betapapun merepotkan, dia tidak akan menyerah. Hari ini, Miley terus menyirami buah spiritual. Setelah selesai menyiram mata air spiritual, dia hendak pergi. Pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, gumpalan udara melayang keluar dari telapak tangannya. Aura Chaos. Saat aura Chaos mendarat di buah spiritual, muncul keanehan, hanya melihat buah spiritual sedikit bergetar, dan kemudian, buah spiritual itu mulai membesar, dan segera menjadi 2 kali lebih besar. Tidak hanya itu, tetapi aroma yang kuat juga tercium darinya. Melihat adegan ini, Miley tercengang. Bagaimana aura chaos bisa memiliki efek seperti itu? Seolah memikirkan sesuatu, Miley tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Karena dia menemukan bahwa dia dapat menumbuhkan harta karun ini dengan sendirinya. Tapi pertama-tama harus punya benihnya. Benih. Miley berangsur-angsur menjadi tenang, dia pasti tidak bisa menyentuh barang-barang ini, karena ini semua punya teknik formasi. Jika tidak ada jimat spiritual di atasnya, menyentuh rumput saja bisa langsung ketahuan. Teknik formasi. Miley mengedipkan mata, dia memikirkan aturan Tao ruang hampa. Aturan Tao ruang hampa ini mengabaikan formasi. Memikirkan hal ini, Miley melihat sekeliling, lalu mengaktifkan aturan Tao ruang hampa. Menggunakan kejahatan aturan Tao ruang hampa, dia dengan mudah mengambil buah spiritual dari tanah. Tidak ada pergerakan sama sekali. Melihat adegan ini, Miley sangat gembira, jadi dia mulai memilih semua jenis harta karun jenius. Yang tidak begitu bagus, dia tidak akan tertarik. Yang dia ingin tanam, semuanya dari tingkat atas, dan di sini ada sangat banyak. Setelah beberapa saat, Miley mengambil 30 lebih jenis harta karun jenius yang berharga, dan dia hanya memilih satu dari masing-masing. Dan setelah memasukkan harta karun jenius ini ke menara penjara alam, dia menyerahkan pekerjaan ini kepada Lily. Lily sangat senang melakukan pekerjaan ini, karena menurutnya, ini akan menjadi makanannya di masa depan. Pada hari ini, seorang wanita tiba-tiba datang ke Taman 100 Orchards. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan rambut panjangnya berkibar, sangat indah. Di belakang wanita berbaju putih, ada seorang pria, mengenakan jubah brokat yang cantik. Pria itu tampan dan keren. Wanita bergaun putih melirik Miley. Miley sedang berbaring di kursi di taman, dan pada saat ini, Miley juga menyadari mereka berdua, dan dia berdiri, dalam hatinya sedikit terkejut. Karena mereka berdua punya 2 kartu kecil di dada kiri mereka, dan pada kartu itu, ada kata internal yang terukir. Ini adalah siswa lembaga internal. Miley menyingkirkan pikirannya dan tersenyum sedikit. Kalian berdua, ada hal apa? Wanita bergaun putih itu melirik Miley.
dia mengeluarkan token jimat, ambil 3 buah spiritual emas. Miley mengambil token jimat, lalu berjalan ke pohon spiritual. Dia dengan lembut meletakkan token jimat itu ke depan, dan segera 3 buah emas melayang keluar darinya, dan akhirnya mendarat jatuh dengan stabil di depannya. Miley menyerahkan 3 buah spiritual berwarna emas kepada wanita bergaun putih. Kalian berdua berjalanlah perlahan. Wanita berbaju putih menyimpan buah spiritual, dan pada saat ini, tangannya tiba-tiba mengendur, dan 3 buah berwarna emas jatuh langsung ke tanah. Wanita berbaju putih itu menatap langsung ke arah Miley. Ambil. Miley tercengang. Sial, dirinya bersembunyi di tempat ini, masih saja ada orang yang datang menyusahkan dirinya. Apakah diri sendiri adalah pembawa sial, dan tidak membiarkan orang tetap hidup? Wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menatap Miley. Aku minta kamu ambil. Di samping, pria berpakaian brokat itu tersenyum tipis. Ayo, tolong serang. Bersambung.